Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wahyunisa Fitri. Standbook saya 219111004. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya di sini ingin menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem informasi sumber daya manusia pada dasarnya merupakan suatu prosedur sistematik tentang pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan perolehan kembali berbagai data atau informasi yang sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan, organisasi, atau para pemakai guna memperlancar kegiatan mengoperasi perusahaan. Yang kedua, fungsi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai kegunaan mendasar, yaitu otomatis dari sistem pengkajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan ke dalam sistem dan pengurangan yang sesuai karyawan lainnya akan tercermin dalam cek gaji akhir. Sebagai hasil dari pengembangan dan penerapan sistem informasi sumber daya manusia dalam banyak organisasi, beberapa fungsi pengkajian telah dialihkan dari bagian akuntansi ke bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, karakteristik sistem informasi sumber daya manusia. Menurut Henry Shimamura, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengungkapkan bahwa sebuah sistem informasi sumber daya manusia haruslah dirancang untuk menyediakan informasi yang pertama, tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan lengkap. Karakteristik sistem informasi sumber daya manusia tersebut di atas diuraikan secara singkat sebagai berikut. Tepat waktu, informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik atau benar dan harus up to date, serta diterapkan pada waktunya yang layak dan tepat waktu. Akurat, informasi yang dibutuhkan oleh pemakai harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. 3. Ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang keempat, relevan. Manajer haruslah mendapatkan hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Kelima, lengkap. Manajer harus mendapat informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Oke, sumber sistem informasi sumber daya manusia. Membentuk sistem informasi sumber daya manusia yang komprehensif memerlukan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, formulir khusus, dan kuesioner. Kuesioner dapat dibuat untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan sistem informasi daya manusia. Komponen sistem informasi sumber daya manusia. Komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry Shimamura dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah fungsi masukan, fungsi pemrosesan, fungsi keluaran. Secara singkat, komponen fungsional utama dalam sistem informasi sumber daya manusia tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data diproses. Masukan-masukan dari sistem informasi sumber daya manusia serupa dengan sistem manual informasi karyawan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur sumber daya manusia dan informasi yang berkaitan dengan personalia lainnya harus dimasukkan ke dalam sistem agar dapat digunakan. Yang kedua, fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Dalam sistem yang tidak terkomputerisasi, karyawan melakukan hal ini dengan tangan mereka, mengarsipkan dokumen kertas dan membuat masukan-masukan ke
data ke dalam arsip. Sistem yang terkomputerisasi melakukan fungsi ini secara akurat dan tepat. Yang ketiga, fungsi keluaran merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Sistem informasi sumber daya manusia harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Sistem yang tidak terkomputerisasi melakukan hal ini secara manual, menyusun statistik dan mengetik laporan-laporan. Sistem yang terkomputerisasi melakukan hal ini dengan menggunakan program-program yang canggih. Model sistem informasi sumber daya manusia. Perencanaan awal harus memasukkan sebuah model keseluruhan yang akan menggambarkan masukan-masukan, transformasi, dan keluaran-keluaran yang diharapkan dari sebuah sistem. Model sistem informasi sumber daya manusia menggunakan format umum yang sama dari subsistem input, database, dan subsistem output yang telah digunakan berbagai area fungsional lain. Baiklah, itulah hasil materi saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.